Terima kasih Tuhan. Kami katakan pagi ini seperti pujian yang kami naikkan. Kami tidak mengandalkan kuat dan gagah kami. Kami tidak mengandalkan kepintaran kami tidak mengandalkan pengalaman hidup kami, walaupun itu semua kadang-kadang begitu menggiurkan, kami merasa kami cukup hebat, kami cukup pandai. Tapi Tuhan, kami tahu bahwa di luar Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami rindu Tuhan pagi hari ini, dalam hadirat-Mu bersama-sama, Tuhan kami bersehati, walaupun kami terpisah di rumah kami masing-masing, tapi kami sepakat Tuhan, jiwa kami, hati kami, roh kami sepakat, Tuhan, kami bersehati. Tuhan, kami berkumpul di dalam nama-Mu. Dan sesuai dengan janji-Mu, Tuhan. 2 atau 3 orang berkumpul saja, Engkau hadir. Tuhan, kami berdoa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Pagi ini kuasa-Mu yang dahsyat, yang melampaui segala keterbatasan, kuat gagah kami, sanggup Tuhan untuk memulihkan hidup kami, sanggup untuk membuka jalan buat kami, sanggup untuk mengangkat segala kekhawatiran kami, sanggup Tuhan untuk memutarbalikkan kondisi kami, sanggup untuk membuat kami yang lemah berkata, aku kuat, yang miskin diperkaya. Tuhan, kami berdoa pagi ini Tuhan ada damai sejahtera, Tuhan yang melampaui segala akal budi kami, Tuhan dicurahkan di tengah-tengah kami, khususnya Tuhan di situasi typhoon Tuhan di tengah-tengah Taiwan pagi ini. Kami berdoa, Tuhan percaya bahwa damai sejahtera-Mu Tuhan berdaulat memerintah Tuhan di dalam hidup kami dan juga Tuhan di atas negeri Taiwan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, ini doa dan pujian kami hanya bagi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan, amin. 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 Thank you buat Bang Henry yang sudah pimpin pujian luar biasa banget semangatnya walaupun di rumah. Oke, shalom jemaat semua. Semalam kita mendadak decide untuk memutuskan untuk pertama kalinya kita nggak adakan ibadah live via YouTube ya. Jadi kita nggak langsung live dari gereja gitu karena kita beberapa pertimbangan walaupun saat ini kelihatannya cuaca masih agak tenang tapi kita lihat berita nanti menjelang sebentar lagi mungkin ya jam 11-12 akan kerasa gitu ya jadi typhoonnya. Jadi kita khawatir karena sebagian besar volunteers kita berangkat ke lokasi ke gereja tuh naik sepeda, yang naik bus, naik motor ya. Jadi demi keamanan kita semua, kita putuskan untuk live via Zoom ya. Pusho juga ya, ini satu pengalaman yang baru gitu. Nah, minggu lalu kita belajar pertama kalinya, ini satu topik yang menurut saya mungkin sangat sangat penting dan kita semua butuh belajar, tapi jarang dibahas ya. Jadi kita memberanikan diri untuk membahas topik ini dan berharap jemaat bisa diberkati ya. Saya sendiri waktu sepanjang 1 minggu yang lalu mendapat banyak feedback dari beberapa orang yang berkata bahwa mereka sangat terbantu ya dengan apa yang di-sharingkan lewat firman Tuhan ya. Nah, saya mau review sedikit karena topik kita bulan ini bahas soal boundaries dan healthy life ya. Kalau kita punya boundaries, kita baru bisa punya hidup yang sehat ya. Dan kita belajar banyak poin yang penting mengenai boundaries minggu lalu ya. Dan kita tahu bahwa kalau misalnya kita nggak punya boundaries, kita bisa burn out, bisa kecapean ya. Kenapa banyak orang yang bekerja begitu keras, melayani Tuhan begitu sepenuh hati dan sampai tidak mengenal siang malam ya, tapi akhirnya malah kecewa sama Tuhan ya, karena banyak orang yang tidak mengerti bahwa dia harus punya batasan di dalam hidup ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat punya prinsip boundaries ya. Kalau Tuhan nggak punya boundaries ya, Tuhan Yesus tidak perlu lahir dan mati bagi kita ya, karena ada boundaries batasan yang sangat jelas yang Tuhan tetapkan. Nah, hari ini kita akan bahas lagi ya. Saya ingat minggu lalu di poin yang pertama saya bagikan bahwa boundaries is about taking the ownership of your own life ya.
Boundaries berbicara mengenai kita mengambil kembali hak kepemilikan di dalam hidup kita. Ya, itu saya sempat bahas minggu lalu poin pertama. BTW teman-teman kalau mau boleh sambil dicatat ya notes-nya ya, karena saya merasa beberapa minggu ini firman yang saya bagikan sifatnya lebih kayak pengajaran ya. Nah, boundaries is about taking the ownership of your own life. Saudara, hak kepemilikan atas hidup ini. Hak kepemilikan berarti berbicara soal apa yang kita miliki, ya. Ada aset apa yang kita miliki di dalam hidup kita, ya. Sorry, ini ada yang belum di mute kayaknya ya. Oke, boleh tolong nggak hostnya? Oke, jadi apa yang ada di dalam aset hidup kita? Misalnya kalau hari ini kita punya tanah, ya, kita punya sebidang tanah, kita pagari tanah itu, kita tahu yang mana punya kita, yang mana bukan punya kita, benar nggak? Ya kan? Nah, sekarang kita akan bahas ya topik hari ini, what's in my boundaries? Apa yang ada di dalam boundary saya? Apa yang ada di dalam aset saya? Ya, kalau hari ini hidup kita itu seperti sebidang tanah, di dalam tanah itu ada apa aja sih? Ya, apa yang menjadi hak kepemilikan kita? Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab untuk kita pelihara dan kita jaga dan kita lindungi? Ya, minggu lalu saya ada bahas mengenai hati, tapi hati itu kan kayaknya abstrak banget ya. Hari ini kita akan bahas dengan lebih konkret, dengan lebih jelas apa saja yang ada di dalam boundaries atau batasan hidup kita, kepemilikan kita. Ya, sebelumnya kita baca sekali lagi Amsal 4 ayat 23. Ini harus menjadi ayat yang kita hafalkan ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, kita harus menjaga apa yang menjadi kepemilikan kita. Ya, apa yang sudah Tuhan percayakan buat hidup kita. Nah, saudara, saya masuk ke poin yang pertama. Apa saja yang ada di dalam boundaries kita? Ya, apa saja yang harus kita lindungi atau kita jaga? Yang pertama adalah feelings atau perasaan. Ya, wah kalau ngomong soal perasaan nih, biasanya ada dua kubu, ya. Kubu pertama biasanya tipenya yang kayak, aduh jangan main perasaan deh, baper banget sih kamu, ya kan? Dikit-dikit main perasaan, ya. Sensitif sekali perasaan kamu, ya. Jangan main perasaan. Logika dikit kenapa sih? Rasional dikit. Itu kubu yang satu. Nah kalau yang kubu satu mainnya dikit, yang pro perasaan banget. Kamu nggak punya perasaan banget sih? Kamu nggak bisa ngerasain perasaan saya. Kasihan orang itu, masa kamu nggak kasihan sama dia? Ya, biasanya ada dua kubu, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya sebenarnya bagaimana kita harus menyikapi perasaan? Teman-teman, perasaan itu adalah salah satu aset yang ada di dalam properti kita. Ya, saya ulangi lagi, perasaan itu adalah salah satu aset yang ada di dalam properti kita. Dan perasaan sangat-sangat penting. Ya, perasaan itu penting. Kenapa? Karena perasaan itu saudara bisa menunjukkan atau mendeteksi kondisi hubungan kita dengan orang-orang di sekeliling kita atau kondisi hubungan antara kita dengan diri kita. Jadi kalau perasaan kita nggak enak terhadap seseorang, biasanya karena memang ada masalah. Jadi perasaan itu merupakan satu alat deteksi yang bagus sebetulnya. Ya, perasaan itu baik. Ya, dan kita sebagai tuan di atas perasaan kita, perasaan itu kan aset kita harus bisa mengelola perasaan dengan baik, ya. Nah, ini kunci yang pertama, teman-teman. Kalau kita mau menjaga hidup kita, menjaga hati kita menjaga boundaries yang Tuhan sudah berikan. Yang pertama yang harus kita jaga adalah perasaan, karena perasaan adalah aset penting di dalam boundaries yang Tuhan sudah berikan buat kita. Ya, saya mau kasih contoh. Ada satu tokoh di Alkitab, kalau teman-teman pernah baca, di Lukas 10 ayat 33. Ya, saya bacakannya. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, tergerak, ya. Wah. Nah, orang Samaria ini adalah seseorang yang menurut saya dia teladan yang baik, ya. Dia memanfaatkan perasaannya, dia menggunakan perasaannya itu menjadi satu alat yang memotivasi dia untuk melakukan hal yang baik. Dia tergerak
Jadi saudara, perasaan merupakan satu kekuatan yang bisa memotivasi dan mendorong kita untuk melakukan satu hal yang baik, ya. Dan bahkan perasaan itu adalah sesuatu yang bisa membawa kita untuk mengerti lebih lagi hati Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya akan emosi dan perasaan, ya. Nah, tapi saudara jangan berhenti di situ. Saya mau kasih lihat saudara ya, contoh orang Samaria ini adalah satu pribadi yang sangat punya boundaries, ya. Kalian kalau tahu ceritanya ya, orang Samaria ini kan dia ketemu sama orang Israel yang terluka kan di pinggir jalan. Terus ditolong kan, diangkat, ditolong, terus dibawa ke tempat penginapan, ya kan? Terus sudah gitu, teman-teman, kalau teman-teman ingat di akhir ceritanya, si orang Samaria ini ngomong sama tuan yang punya penginapan. Dia bilang gini, saya kasih kamu uang 2 dinar. Tolong kamu jaga, kamu rawat orang ini. Kalau misalnya biayanya nggak cukup, tunggu saya balik lagi, nanti saya bayar kamu lagi, gitu kan. Habis itu dia pergi. Nah, teman-teman gini ya, kenapa saya bilang dia punya boundaries? Coba ya kalau misalnya ceritanya berbeda, nggak kayak yang di Alkitab. Saya bikin versi lain ya. Misalnya, kalau misalnya waktu dia bawa orang Israel ini sampai ke tempat penginapan, orang Israelnya kan babak belur ya. Terus ditolong sama dia, dirawat. Terus sudah gitu, pas dia udah mau pergi, orang Israelnya bilang, kamu jangan tinggalin saya dong. Saya masih kayak gini, saya belum sembuh total. Kalau kamu pergi, terus sudah gitu, bos yang punya penginapan nggak mau ngerawat saya, gimana nasib saya, ya. Misalnya gitu ya, saudara, orang Israelnya merengek-rengek gitu misalnya. Terus padahal si bapak orang Samaria ini kan dia baik hati ya kan, tapi dia ada keperluan penting, mungkin dia ada bisnis di kota lain gitu kan, dia perlu jual beli sesuatu mungkin ya, itu bisnis usaha yang penting banget gitu kan. Nah dia dilema nih, saya mau tolong orang ini atau saya mau pergi ngejain bisnis saya, ya kan. Kalau saya nggak ngerjain bisnis saya bisa gawat nih gitu ya, uangnya nggak bisa muter bulan ini misalnya gitu kan. Tapi karena dia baik hati teman-teman, dia baik hati sekali, dia putuskan untuk, aduh ya udah deh, saya stay deh temenin kamu, saya nggak pergi ya kan, dia stay. Dan akhirnya karena dia stay teman-teman, dia kehilangan bisnisnya ya, terus udah gitu apa namanya, dia uangnya buat muter habis ya, akhirnya dia mulai kesel ya, dia menyalahkan si orang orang Israel yang dia tolong, dia menyalahkan keadaan dan dia menyalahkan Tuhan. Ya, saya bikin skenario versi lain ya. Nah, saya mau kasih contoh teman-teman, orang Samaria ini untungnya nggak seperti itu ya. Dia sangat berhikmat dan dia tahu batasannya di mana. Dia bisa bantu sampai mana dan dia juga bertanggung jawab. Perasaan yang Tuhan taruh di dalam hati dia untuk berbelas kasihan itu memotivasi dia untuk menolong orang Israel ini sampai satu titik batas di mana dia tahu dia mampu tolong sampai mana. Ya, makanya dia putuskan, saya tolong kamu, saya kasih uang yang saya punya kepada tuan yang punya penginapan, tapi saya pergi dulu karena saya harus selesaikan urusan saya, karena bisa jadi teman-teman, si orang Samaria ini bukan cuma bertanggung jawab terhadap orang Israel ini. Dia punya keluarga, dia punya istri, dia punya anak yang tergantung sama dia hidupnya, ya kan? Nggak mungkin kalau hari ini demi nolongin orang Israel ini dia tinggalin anak istrinya dan dia nggak menafkahi mereka gitu loh ya. Tapi kita tahu kenyataannya banyak orang kadang-kadang, banyak orang Kristen bahkan ya, kurang berhikmat. Akibatnya ya hal-hal yang harus dilindungi dan dia jaga yang dia prioritaskan tidak diprioritaskan ya. Jadi teman-teman, saya mau katakan yang pertama, perasaan kita itu sangat penting ya, dan itu adalah sesuatu yang positif. Ketika kita menggunakan perasaan kita dengan baik, perasaan itu bisa mendorong kita dan membawa kita melakukan banyak hal yang baik. Ya, tapi dengan catatan kita harus bertanggung jawab atas perasaan kita. Nggak boleh dikit-dikit, ya, marah, dikit-dikit kecewa, ya, dan menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, ya. Terus-terus menyalahkan orang lain dan keadaan merupakan satu contoh di mana kita tidak bertanggung jawab atas perasaan kita sendiri, ya. Perasaanmu tanggung jawabmu, teman-teman, ya. Bilang sama diri sendiri, perasaanku tanggung jawabku, ya. Oke, itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua, attitude, ya. Sikap hati, ya. Saudara, attitude itu berbicara soal satu orientasi seseorang terhadap sesuatu hal, ya. Misalnya terhadap cara pandang hidup, atau terhadap Tuhan, atau terhadap pekerjaan, dan terhadap hubungan.
Saya ulangi lagi, attitude atau sikap seseorang berhubungan dengan orientasinya terhadap sesuatu hal, contohnya cara pandang terhadap hidup, terhadap Tuhan, pekerjaan, dan hubungan. Attitude kita penting banget, sikap kita penting. Ada orang yang tipenya nih, saudara, bukan tipe, sikapnya tuh nggak bagus banget ya. Pernah nggak ngelihat orang yang kerja ogah-ogahan, ya kan, males ya, disuruh kerjain A baru kerjain A, ya itu pun belum tentu A dikerjain dengan sepenuh hati, ya. Terus ketika bosnya nggak ngelihat langsung males-malesan gitu ya, punya sikap hati yang sangat tidak bertanggung jawab gitu ya. Attitude, cara dia ngomong, cara dia berinteraksi dengan orang, ya dia tidak menghormati orang lain, ya. Attitude itu cukup mencakup hal yang luas ya. Nah, yang pasti saudara itu berhubungan dengan orientasi kita. Orientasi kita berarti cara kita memandang sesuatu hal, ya. Karena kita tidak menghargai hal itu, jadi kita menyikapinya dengan sembarangan, ya. Saudara, attitude itu adalah tanggung jawab kita. Sikap kita tanggung jawab kita. Saudara, tidak ada yang bisa merasakan efek samping dari sikap kita sendiri kecuali diri kita. Maksudnya apa? Kalau kamu bersikap jelek, ya, orang-orang lama-lama nggak bakal percaya sama kamu. Ya, efek sampingnya yang ngerasain siapa? Kita sendiri. Makanya kita nggak boleh menyalahkan keadaan, menyalahkan bos. Kenapa sih bos gituin gue? Ya kan? Kenapa sih roommate gue gitu banget sih sama gue? Ya kan? Kenapa sih ya, semua orang yang bisa kamu salahkan, kamu salahkan. Padahal mungkin cara kamu menyikapi pekerjaanmu, cara kamu menyikapi tugas-tugas di sekolah, ya, ataupun yang lain-lain, itu sangat-sangat tidak bertanggung jawab. Makanya orang-orang lama-lama jadinya nggak percaya sama kamu. Ya, saudara, attitude kita merupakan tanggung jawab kita. Ya, saya ulangi lagi karena efek samping dari attitude kita yang bisa ngerasa cuma kita sendiri. Ya, nah kalau misalnya kita bersikap dengan baik, ya seperti kalau Kolose 3 bilang apa, lakukan seperti untuk Tuhan, bukan cuma untuk manusia. Kita lakukan dengan sebaik mungkin. Saudara percayalah, bukan cuma kita, orang-orang di sekeliling kita juga bisa menikmati hasilnya. Ya, jadi itu penting banget ya, kalau kamu mau menjaga boundaries kamu dengan baik, kamu mesti menjaga attitude-mu, karena attitude-mu, sikapmu itu tanggung jawabmu, ya. Oke, coba kita lanjut ke poin yang ketiga, ya. Behavior atau perilaku. Nah, teman-teman, perilaku kita bisa menimbulkan konsekuensi, ya. Alias kamu nabur apa, kamu tuai apa. Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara, ini firman Tuhan ngomong dengan jelas ya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, ya. Ini udah ultimatum yang clear sekali, ya. Kenapa? Karena ada satu prinsip yang jelas di dalam hidup ini yang Tuhan tentukan, ya. Yaitu apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saudara, ketika kita berbicara soal perilaku kita itu akan menentukan sekali lagi apa yang akan kita tuai. Ya, kalau kita rajin bekerja, kita rajin menabur, kita akan menuai lebih banyak. Kita rajin belajar, nilai kita akan menjadi lebih baik. Ya, kita rajin membangun hubungan kita akan lebih baik. Ya, kalau kita rajin merawat rumah tangga kita, merawat istri, suami, anak kita, keluarga kita akan lebih bahagia. Saudara, kalau kita luangkan waktu lebih banyak untuk mendoakan jiwa-jiwa ya, untuk mengabarkan Injil, kita akan melihat lebih banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Saudara, apa yang kita lakukan, perilaku kita itu akan menghasilkan satu buah atau konsekuensi. Ya, apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Itu sebabnya, saudara, perilaku kita, saudara, kita harus aware, kita harus sadar akan perilaku kita. Apa yang kita lakukan ini akan membuahkan hasil yang baik atau negatif, ya. Nah, saudara, saya mau kasih contoh ya. Banyak orang tua kalau lagi kesel sama anak-anak, ya, kadang-kadang, apalagi kalau anak-anak yang masih kecil ya usianya, wah, yang bandel ya, sebagai orang tua tuh kan
Saya tahu ya, itu nggak gampang gitu untuk menguasai emosi. Tapi kadang-kadang saya mendapati ada satu kesalahan umum yang dilakukan oleh banyak orang tua adalah ketika anaknya melakukan kesalahan, ya, dia hanya marah-marah sama anaknya. Selesai marah-marah, selesai emosinya meledak-ledak, ya, si orang tua ini tidak membiarkan anak ini mengecap konsekuensi dari perbuatan mereka, ya. Akibatnya anak ini semakin hari semakin manja dan tidak disiplin. Contoh ya, saya kasih contoh seperti saya kesaksian pribadi saya deh ya. Saya ingat saya pernah cerita ini berapa kali. Dulu waktu saya kuliah, tingkat pertama waktu saya baru masuk ke universitas jurusan yang saya pilih, saya waktu itu pilih jurusan Restoran and Hotel Management ya. Saya pilih jurusan itu dan saya masuk ke jurusan itu. Begitu saya masuk, saya baru tahu ternyata saya mesti sambil kuliah sambil magang ya. Dalam kondisi di mana pelayanan saya berat banget di gereja, terus apa namanya, pokoknya sibuk banget waktu itu. Saya ingat saya waktu itu masih jadi ketua koordinator Natal kalau nggak salah. Waktu itu saya berkuliah tingkat 1, tingkat 2 gitu. Pokoknya sibuk banget gitu, tapi udah waktu itu kita ngadain KKR besar ya di stadion. Waktu itu saya stres banget gitu karena waktu saya terbatas dan energi saya terkuras ya. Saya ingat pertama kali saya pergi magang ya. Jadi magangnya tuh capek banget karena mesti pakai kekuatan fisik gitu ya. Saya magang di hotel. Terus pertama-tama magang itu di banquet room, jadi Ian Hui King ya. Kalau ada yang pernah datang ke Meritannya orang Taiwan yang makan meja gitu kan, mejanya gede-gede ya. Kalau restoran yang bintang 5 biasanya 10 sampai 12 orang ya. Kan badan saya kecil gitu kan. Terus saya ingat banget hari pertama selesai saya kerja, saya telepon mama saya terus saya nangis. Kenapa? Karena capek banget gitu. Saya ngerasa kayaknya saya nggak sanggup gitu kan. Aduh, ini baru hari pertama saya kerja, saya udah stres banget gitu kan. Saya nggak bisa membayangkan gimana saya akan bertahan melalui 4 tahun ke depan gitu kan. Nah, saudara, saya ingat banget waktu itu reaksi mama saya yang sangat berkesan buat saya sampai hari ini, yang membuat saya belajar jadi seorang pribadi yang bertanggung jawab. Saya nangis, mama saya ngomong, saudara, dengan tidak panjang lebar ya, dia langsung ngomong sama saya, "Buyao zai ku le." Ya, dengan tegas di belakang saya, "Kamu jangan nangis. Can itu yanlei ya. Kamu sendiri yang memutuskan masuk jurusan itu. Kamu bertanggung jawab atas keputusan kamu. 再怎么辛苦，你都要把它做好。Ya, 你都要把它完成. Secapek apapun kamu harus selesaikan. Kenapa? Karena kamu yang memilih sendiri mau masuk ke jurusan itu. Saudara, bagi saya ya, saya pribadi merasa, wah, ini pelajaran penting yang saya sangat berkesan didikan dari mama saya, ya. Karena apa yang saya lakukan itu merupakan pilihan saya, jadi itu tanggung jawab saya dong, ya. Tapi saya tahu ada banyak orang tua yang kadang-kadang di dalam mendidik anak, ya. Mereka kesel, mereka marah, tapi ujung-ujungnya mereka membereskan semua masalah yang ditimbulkan oleh anak itu. Sehingga anak itu tidak mengecap konsekuensi dari perilaku mereka, ya. Saudara ngerti nggak maksud saya? Ya, sebagai orang tua kita jangan cuma marah-marah, tapi kita mesti belajar untuk mendidik anak kita dengan baik dengan cara memberitahu dia bahwa ada konsekuensi dari perilakumu, ya. Jadi kalau bisa lebih baik begini, nggak usah marah-marah, tapi kasih tahu dia ada konsekuensinya loh, dan kamu harus tanggung konsekuensi itu sendiri. Mama tetap sayang sama kamu, papa tetap sayang sama kamu. Apapun yang terjadi, kita nggak pernah menolak kamu, tapi konsekuensi dari perilaku kamu, kamu harus tanggung sendiri. Ya, saudara, itu yang nomor 3. Ya, saudara, saya mau tambahin ada satu ayat ya, Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Ya, jadi bukan sembarangan menghajar ya, menghajar untuk mendidik ya, bukan cuman untuk meluapkan amarah ya. Saudara, kenapa? Karena dari setiap perilaku kita, perilaku anak-anak kita ada konsekuensinya, ya. Itu sebabnya kita harus take the ownership of our own behavior, ya. Perilaku kita adalah tanggung jawab kita. Yang keempat, pilihan, choices, ya. Ini mirip-mirip sama yang tadi. Saudara, kita perlu bertanggung jawab atas pilihan kita. Coba kita lihat Yosua 24 ayat 15. Saya suka banget ayat ini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan.
Saudara, Yosua pada waktu itu berkata-kata kepada orang Israel, oke, kalian pilih sendiri. Saya nggak paksa kalian. Ya, kamu pilih, kamu mau menyembah siapa? Kamu mau beribadah kepada siapa? Mau kepada Allah yang nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allahnya orang Amori yang kamu diami negeri ini? Ya, kalau saya dan keluarga saya, kata Yosua, kita akan beribadah kepada Tuhan, ya, Tuhan yang pencipta alam semesta, ya, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, ya. Saudara, ini merupakan satu hal yang penting ya, saudara. Kita perlu bertanggung jawab atas pilihan kita. Kalau hari ini kita memilih untuk melayani Tuhan, saudara, kita harus tahu ini bukan paksaan, ya. Ini bukan karena tuntutan lingkungan saja, bukan karena disuruh sama ketua CG, tetapi karena itu pilihan kita. Sudah tahu di Alkitab ya, ada satu kisah yang menurut saya klasik sekali, yaitu anak sulung. Si anak sulung ini dia marah-marah, kenapa? Karena dia merasa papanya nggak pernah potongin lembu untuk dia, nggak pernah bikin pesta untuk dia, ya. Saudara, dia tidak menyadari bahwa memang dia nggak nyadar, dan maksudnya dia tidak menghidupi identitas sebagai anak ya. Padahal kan bapaknya bilang, semua yang aku punya, kamu punya juga ya. Tapi anak sulung itu kayak kesel gitu kan. Padahal saudara, nggak ada yang maksa anak sulung untuk stay di rumah kan, ya. Nggak ada yang suruh dia mesti melakukan begitu banyak pekerjaan ya. Itu pilihan dia. Saudara, saya ingin katakan adalah masalah muncul ketika kita mulai merasa kita terpaksa, ketika kita mulai ngerasa kita disuruh, kita may panfa, 我没办法, ya, 我没有选择. Saudara, sebenarnya kita punya kok pilihan, ya. Walaupun ada hal-hal yang kadang-kadang kita tidak bisa ubah, tapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponi hal itu dengan sikap seperti apa. Jadi saudara, pilihan kita tuh tanggung jawab kita. Ketika kita memilih, ya, saudara mungkin menyesal ketika saudara masuk ke dalam suatu pernikahan yang saudara merasa saudara tidak bahagia. Tapi saudara, saya ingin katakan adalah ketika kau menikah dengan orang itu, kau memilih dia. Saudara, be responsible to your choices. Bertanggung jawab atas pilihanmu. Berhenti untuk mengasihani diri sendiri, berhenti untuk pasrah. Pasrah juga adalah sesuatu yang sangat tidak baik, saudara. Dan mulai take the ownership of your own choice, ya. Saudara, cari cara untuk memperbaiki hubunganmu, ya. Saudara, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Pilihan kita, tanggung jawab kita. Jadi saudara, itu penting banget ya. Kalau Roma 8 ayat 13 berkata, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Tinggal kita pilih mau hidup menurut daging atau mau hidup menurut roh, ya. Setiap hari kita diperhadapkan kepada banyak pilihan, dan pilihan kita adalah tanggung jawab kita, ya. Yang terakhir, values, ya, atau nilai, ya. Saudara, what we value is what we love and assign importance to. Maksudnya apa? Apa yang kita hargai, apa yang kita hargai adalah berarti sesuatu yang kita suka, yang kita kasihi, yang kita cintai, dan kita pandang penting. Ya, saudara, value bahasa Inggrisnya lebih bagus ya. Jadi kita beri nilai penting kepada hal itu. Kenapa? Kan hal itu penting bagi kita dan kita sayang terhadap hal itu atau kita menghargai hal itu. Ya, sudah tahu di dunia ini seringkali ya yang menjadi masalah ya adalah ketika kita misplace value. Ketika kita salah menempatkan value. Hal yang seharusnya kita pandang penting, kita tidak pandang penting. Hal yang seharusnya tidak kita pandang penting, kita urusin terus, kita pandang penting terus. Ya. Saudara, contohnya, banyak orang yang burn out itu kenapa? Karena dia sangat peduli sama apa kata orang. Jadi dia begitu value apa kata orang tentang hidup dia. Aduh, ntar A mikir apa tentang gue, B mikir apa tentang gue. Jadi hidupnya stres, tiap hari kayak dikejar-kejar, ngerasa sejuta mata memandang dia gitu loh. Padahal please deh gitu kan, semua orang punya kesibukan sendiri. Nggak ada yang ngeliatin kamu terus gitu kan. Kamu gak usah stres gitu kan.
Kenapa itu bisa jadi masalah? Kenapa? Karena dia salah menempatkan value. Dia salah memberikan nilai kepada hal yang tidak seharusnya penting. Ya, Yohanes 12 ayat 43 berkata begini, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Saudara, jangan sampai kita lebih suka kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Ya, kalau menurut Yohanes itu adalah suatu kondisi dunia pada hari ini. Ketika kita value, kita menghargai kehormatan manusia lebih daripada kita menghargai kehormatan dari Allah, saudara, masalah muncul. Ya, berbagai kondisi persoalan muncul. Saudara, kita tadi sudah belajar ada 5 hal penting yang menjadi aset di dalam properti kita, ya, atau di dalam boundaries kita. Yang pertama perasaan, yang kedua attitude atau sikap kita, yang ketiga behavior, perilaku kita, yang keempat pilihan, ya, choices, kemudian yang terakhir value, yaitu bagaimana kita menilai sesuatu. Saudara, kelima hal ini sangat penting, ya. Kalau kita bisa bertanggung jawab atas 5 hal ini yang ada di dalam hidup kita, saudara, maka kita sedang belajar untuk membangun boundaries yang sehat, ya. Kita tidak akan seperti Adam dan Hawa, menyalahkan ular, ya, Adam menyalahkan Hawa, ya, semua disalah-salahkan, tapi Adam dan Hawa itu contoh klasik, ya, manusia itu tidak bertanggung jawab atas pilihannya, ya. Padahal walaupun Hawa digoda sama ular, tapi kan Hawa yang milih sendiri mau nyobain, ya kan, mau makan buahnya. Terus Adam, walaupun ditawarin sama istrinya, tapi kan Adam yang say yes sendiri, dia kenapa mesti nyalain istrinya, gitu loh, ya kan? Nah, saudara, seringkali di dalam hidup ini kita seperti itu, ya, kita suka, ini buah dari dosa, ya saudara, karena kita jatuh di dalam dosa, akhirnya ada banyak sekali efek sampingnya. Salah satunya adalah kita kehilangan boundaries yang sehat, kita kehilangan batasan-batasan yang sehat di dalam hidup kita, sehingga kita mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan orang di sekeliling, dan kita tidak bertanggung jawab atas apa yang seharusnya menjadi ownership atau hak kepemilikan kita. Ya, nah saudara, jadi sharing saya sampai di sini hari ini, ya. Apa saja yang ada di dalam boundaries kita, tadi saudara sudah dengar. Dan saya berharap saudara ketika saudara mendengar ini semua, saudara coba sambil introspeksi, ya. Apakah ada hal-hal yang saudara perlu benahi? Ya, saya percaya Roh Kudus akan berbicara kepada kita sepanjang minggu ini, mengingatkan kita, mengajarkan kita untuk bagaimana punya batasan yang sehat di dalam hidup. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi ini, begitu banyak hal yang baru yang bisa kami pelajari. Tapi kami tahu Tuhan, Kau adalah Roh Kudus, penolong kami, mentor kami yang paling baik. Engkau yang membimbing kami, mengajarkan bagaimana caranya untuk kami bisa punya hidup yang lebih sehat, Tuhan. Kami rindu, mulai dari hari ini Tuhan, kami bukan cuman tahu bekerja keras saja, kami bukan cuma tahu melakukan hal yang selama ini kami lakukan dengan sepenuh hati saja, tapi kami mengerti bagaimana cara untuk membangun batasan yang sehat di dalam hidup kami. Kami belajar menjadi pribadi yang dewasa, kami belajar untuk bertanggung jawab atas perasaan kami, atas perilaku kami, atas sikap kami, atas setiap value, Tuhan, nilai-nilai di dalam hidup kami, Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini berkati semua jemaat, baik kami yang masih kuliah, masih belajar, kami yang sudah bekerja, kami yang sudah berkeluarga, kami semua perlu belajar pelajaran ini, karena seringkali tanpa kami sadari Tuhan, kami mulai kehilangan satu batasan-batasan yang jelas di dalam hidup kami. Dan kami berdoa, kami mau belajar dari Engkau, Yesus, Kau teladan yang paling baik. Engkau tahu kapan untuk berkata tidak, Engkau tahu kapan untuk berkata iya. Dan kami berdoa pagi ini dalam nama Yesus, kami terima Tuhan satu clarity di dalam roh kami, satu kejernihan di dalam roh kami untuk melihat, untuk menilai keadaan kami, untuk mengevaluasi hidup kami, Tuhan, sehingga kami tahu kami mesti mulai membenahi hidup kami dari mana. Kami berdoa
Kami serahkan Tuhan semua yang sudah kami dengar pagi ini, berdoa supaya Kau yang memateraikan setiap kebenaran ini menjadi satu benih yang betul-betul akan bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.